Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam kepada abang kakak asisten lab Control Laboratory DTF TUI. Perkenalkan, saya Rafiq Sanadi Mulia, NPM 23061565555. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan final project praktikum tekan saya atau modul 11 di mana tentang Factory I/O dan Machine Expert. Saya membuat assembler dengan topik saya di sini dan saya memiliki judul Adaptive Smartphone Packaging Line with Analog Batch and Speed Control. Jadi mungkin saya share screen dari idealis ini dulu karena mungkin mau awal dan nanti di akhir video nyesuaiin gitu apakah sesuai dengan eh, project yang saya propose gitu. Jadi eh, saya membuat assembly line. eh, Line pertama mungkin dia ini inlet dan yang line kedua base. Nanti dia jadi final product yang siap dikirim. Tapi intinya eh, yang pertama dia analog input. Jadi eh, analog inputnya berupa batch. Contohnya saya mau untuk dia nggak produksi 3 produk. Jadi usernya nginput 3 di potensiometernya, nanti kelihatan di digital scale. Oh berarti 3 produk gitu. Nah setelah dikirim 3 produk, eh, kalau udah selesai nanti dia sistemnya auto stop. Kalau misalnya udah dikirim, ibaratnya dikirim di remover, udah masuk remover, udah dikirim ibaratnya 3 produk, ya dia sistemnya bakal auto stop gitu. Itu yang pertama, analog input berupa batch. Yang kedua adalah adaptive control. Speed control di sini adalah conveyornya. Jadi misalnya saya masukin 3 itu kan lumayan rendah atau 2 itu bakal lambat conveyornya karena ibaratnya ngapain sih kita nyalain mesin mahal-mahal gitu, dayanya tinggi, apa powernya yang dipakai tinggi, tapi yang dihasilin produknya cuma 2 gitu. Mending gue hemat energi aja gitu. Sistemnya dalam mode hemat energi. Jadi conveyornya bakal lambat. Tapi kalau misalnya kita masukin input batch berupa misalnya 12, 10, dia bakal cepet. Gara-gara ya lumayan, lumayan banyak yang dihasilin, ya dia bakal nyesuaiin gitu untuk ngejar demand-nya, ngejar target batch biar ya cepat untuk dikirim gitu karena demand-nya lagi banyak. Kurang lebih kayak gitu. Untuk explanation project-nya kita langsung ke eh, semoga ini yang kelihatan. Oke, kita langsung ke launch simulator dulu mungkin sebelum saya jelasin untuk PLC-nya. Start controller dan langsung kita ke Factory I/O-nya. Oke, kita connect. Oke, mungkin sebelum saya demonstrasiin kerjanya, di sini saya jelasin ini bentuk dari eh, drivernya ya. Jadi pakai TCP/IP client jelas yang sesuai di brief. Tapi di sini saya nge-adjust configurationsnya ya. I/O config-nya di mana read digitalnya saya ganti jadi coils, read registernya ganti jadi holding registers. Karena mungkin saya nge-require kalau misalnya nggak diapa-apain kan bagian kanannya input, bagian kirinya coil. Banyak yang mungkin nge-require sensor saya itu aslinya perlunya di input atau yang bagian kirinya ini di input dan mungkin aktuatornya yang di kiri gitu. Jadi lumayan susah kan untuk ini PLC-nya. Jadi dikonfigure kayak gini biar eh, bisa satu gitu, satu satuan di pas ngedesain PLC di Machine Expert gitu. Kurang lebih seperti ini desainnya. Ada operatornya juga di bagian sini. Kita langsung aja, mungkin kita langsung aja ke demonstrasi ya. Jadi ibaratnya nih operatornya mungkin masuk ke ruangan sini, terus dia mau ngeset target produksi atau mungkin target yang diassemble hari ini gitu. Oke, kita play. Misalnya targetnya 4 lah ya. Target yang 4, terus nge-start buttonnya. Nah, berarti harusnya yang diproduksi atau at least yang dikirim di remover sini itu 4 produk. Oke, ini produk pertama, baru conveyor yang 2 mulai. Jadi bisa dilihat juga ya, kedua conveyor itu nyesuaiin speednya dengan jumlah batch yang kita masukin. Mungkin 4 itu relatively kecil ya. Jadi conveyornya mungkin tergolong lambat gitu. Dia nggak yang secepat itu, nggak yang lambat banget juga. Tapi dia nyesuaiin gitu conveyor speednya. Nah ini mungkin ngassemble-nya lumayan bagus ya, gitu. Ini udah package kedua, ini package ketiga.
Nah, bisa dilihat juga ini conveyor-nya stop. Kalau misalnya dia udah, kalau misalnya dia baru datang nih, baru jalan conveyor-nya gitu. Nah, ini harusnya produk terakhir kita sebelum sistemnya auto stop. Bisa dilihat mungkin kendalanya lebih ke physical aspects ya. Jadi dia kayak lumayan sulit gitu. Nah, jadi sistemnya tuh bakal ini udah package keempat udah dikirim. Nah, sistemnya auto stop gitu. Sistemnya auto stop ketika batch kita udah dikirim semua gitu. Saya masukin 4 di sini, yang dimasuk remover itu 4 juga, sistemnya auto stop. Juga conveyor-nya nyesuaiin dengan speed 4 gitu. Terbukti em, sesuai dengan yang saya propose dari demonstrasi yang Factory.io ini. Tapi mungkin kita ngelihat juga variations lain dari speed controlnya. Misalnya kita mau angka yang lumayan tinggi. Ya, 8 ini lebih cepat ya. 8 ini lebih cepat. Ya, dia nggak selambat yang tadi. Mungkin 8 itu higher number, produksinya lebih banyak ya kita harus nge-chase produksinya gitu. Nah, ini mungkin lebih kelihatan nggak selambat tadi gitu. Coba kita ngeset yang lebih tinggi, mungkin oke. Mungkin kita set yang lebih tinggi, contohnya 12 kali ya. Ya, conveyor-nya tuh dia eh, cepet gitu. Kalau misalnya dia udah tinggi, nah lumayan cepet ya. Nah, sekarang mungkin demonstrasi terakhir, kalau misalnya dia satu gitu mungkin yang dikirim. Jadi kita coba, masih 4 ya, sorry. Lumayan. Kita coba kalau misalnya dia satu gitu atau angka yang kecil. Nah, satu tuh ternyata selambat ini gitu. Jadi ini satu gitu. Jadi nge-showcase bahwa em, yang satu dia itu sesuai dengan yang mau di user gitu. Usernya maunya 4, harusnya tuh yang dikirim ke remover tuh 4 sebelum sistemnya auto stop. Yang dikirim satu, yang dikirim satu, yang dikirim 12, yang dikirim juga 12. Dan menyesuaikan dengan hal tersebut, eh, conveyor speednya juga di-adjust gitu dari analog input kita. Kalau 12 tadi conveyornya cepat, kalau satu sekarang dia super lambat gitu. Ini aja baru sampai sini gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Ini top down view-nya dari project saya gitu. Mungkin kita lanjut ke explanation dari PLC design di Machine Expert-nya. Oke, kita lanjut ke penjelasan dari PLC-nya. Di sini mulai dari configuration-nya pakai C16R sesuai video dari Control Lab juga. Di sini saya bikin semua rangsnya di satu POU, mungkin evaluation-nya saya bisa misah. Karena analog juga mungkin jadi banyak rangsnya, karena banyak logic yang harus di define juga dari robot to access-nya dan lain sebagainya. Alhasil di sini ada total 33 ranks. Dari 33 ranks tersebut, udah saya rename juga A, B, C, D. A itu nge-define mungkin lebih ke arah input dan initializing di awalnya. Ada, kita kan inputnya analog, di-define di awal juga, inputsnya menyesuaikan dengan conveyorsnya, sensor-sensornya juga di-define di bagian A sini, sama nge-initialize sequence-nya. Jadi itu kurang lebih bagian A tuh input dan ya persiapan semuanya lah gitu, dan sensors dan lain sebagainya. Nah, bagian B itu fokus di pergerakan ya yang bikin semuanya bisa kan tuh akses robotnya. Jadi bagian B itu beneran semuanya tentang logics dari itu akses robotnya. Baik itu dia ngambil barang, terus pindahin barang ke conveyor 2, naruh barang di conveyor 2, balik lagi itu semua di bagian B udah saya rename di sini. Terus saya pakai step sequence logic juga untuk bagian B. Jadi mungkin kelihatan di sini
MW sama dengan 80, MW sama dengan 70, 60, itu tuh step sequence 10, 0, 10, 20, 30 sampai 80 yang dimana semua interval tersebut step 30, step 40 yaitu ngedefine steps atau posisi ibaratnya ya posisi robotnya di momen itu gitu. Terus kenapa kalau ditanya kenapa stepnya interval 10, 0, 10, 20 nggak 1, 2, 3 karena kayaknya emang standarnya kayak gitu. Jadi misalnya kita mau masukin sesuatu di tengah-tengah step ya tinggal step 15 instead of step 1,5 kayak gitulah kurang lebih. Terus bagian C ini lebih ke ya bagian B kita nge-define functions to access-nya, bagian C ya kita realisasiin dengan outputnya ya gitu. Dan bagian D itu mengenai batch apakah udah sampai batch yang diinginkan gitu. Apakah tiga masukin tiga, apakah udah sampai tiga atau belum gitu. Kurang lebih kayak gitu in a glimpse, tapi saya bakal dive in satu-satu. Kita dari sebelum itu saya juga memakai timer. Eh, di tools timers ini saya nge-address 6 timers total, timer 0, 5 ya. Ini berapa timer sih total? Berarti 7 timer, sorry. Timer 0 sampai timer 6 gitu. Di sini juga dalam waktu yang berbeda-beda. Ini juga saya adjust menyesuaikan dengan pas di factory IO-nya gitu. Kelamaan gak sih, kebentaran gak sih dan lain sebagainya. Tapi to recap, semua timer di sini tuh ngejelasin pergerakan to axis-nya. Misalnya contohnya timer 6. Timer 6 ini ngejelasin pas robotnya tuh pulang dari konveyor 2 naruh barang, naik, pulang. Nah, itu tuh time 6. Contohnya terus time 0 tuh pas dia ke bawah vertical. Pas vertical itu ya saya maunya 1 second segitu. Jadi di define eh, timersnya dan lain sebagainya. Jadi kurang lebih kayak gitu. Tapi semua timernya itu adalah pergerakan to axis-nya. Tapi beneran semua pergerakannya dari mulai naruh, nge-grab, naik lagi, pindah ke conveyor 2 naruh, naik lagi, balik lagi. Itu semuanya total kayaknya 7 pergerakan itu di define sama timer semua. Oke, kita mulai dari bagian A. Eh, bagian nerangan nol ini tentang analog input scaling. Jadi intinya potensiometer kan di factory IO 0 sampai 10 volt. Misalnya kita putar potensiometernya itu dalam bentuk volt. Kita mau ngeubah voltage tersebut menjadi integer atau batch yang kita inginkan. Jadi ada operation ini, intinya batch maksimal saya 50. Terus jadi muncullah pakai operation block di sini seperti ini gitu. Jadi eh, intinya input yang di potentiometer dalam bentuk volt kita convert atau kita scale jadi dalam bentuk batch gitu. Jadi tadi saya naruh 4, 8, 12 itu udah dalam bentuk batch gitu. Nah, ini juga nyesuaiin dengan speed calculation. Kalau misalnya batchnya rendah ya lambat, kalau misalnya tinggi ya tinggi gitu. Sesuaiin dengan analog scaling dari potentiometernya. Ya, Rangno basically tentang potentiometer dan kita nggak convert itu jadi eh, analog scaling, jadi batch. Rang 1, 2, 3 ini tentang conveyor logicnya. Bisa dilihat di sini itu semuanya dipengaruhi oleh M2, M3, M3. M2 ini sensor di conveyor 1, M3 dan di sini sensor di conveyor 2, di conveyor yang untuk distribusi. Conveyor 2 ini ibaratnya dia pas dia nyampe at the end of the conveyor di yang conveyor 1 ya dia bakal berhenti gitu. Pas dia nyampe sensor M2. Pas di sensor M3 juga di sini ngejelasin bahwa kalau misalnya ini ada LDN di sini ngenunjukin bahwa kalau dia jangan conveyornya jangan jalan dulu kalau misalnya belum di place barangnya ke conveyor 2 ditaruh kita nggak mau dong si conveyor 2 jalan terus kita maunya dia diem pas kita taruh baru di rang 3 di sini baru jalan kalau udah ditaruh gitu. Nah 60 ini juga ngejelasin step step 60 tuh berarti step naruh barangnya gitu. Di M3 ini jangan jalan dulu sebelum udah dikesanain gitu. Nah di rang 2 ini juga ada operation block yang nge-adjust speednya dengan analog scaling, analog input yang kita masukin, batch yang kita masukin. Lanjut kita masuk ke rang 4 dan rang 4 ini start stop logicnya. Ini ada latch logic ya di sini. Ya ibaratnya kalau buttonnya hijau ya jangan berhenti gitu sebelum auto stop, sebelum batchnya terpenuhin. Initialize sequence. Nah, ini kita mulai transition ke bagian B, di mana saya menggunakan step sequence, step sequence logic.
di mana pointernya adalah MW20. MW20 itu to access yang bagian X-axis. Jadi eh, ini di initialize gitu step sequence-nya. Kita mulai lanjut ke bagian B, step 0. Step 0 ini intinya sequence-nya dimulai, yaitu barangnya, ini saya dengan ngelihat ladder diagram ini kita bisa storytelling juga aslinya. Kita udah kelihatan nih, bagian sini tuh box-nya udah sampai mana. Mungkin saya approach-nya kayak gitu aja. Step 0 ini ya baru dimulai conveyor-nya, ibaratnya di sini ada sensor M2, berarti berarti detected gitu. Si robotnya ngedetect ada eh, barang nih di bawah gua karena udah diberhentiin sama sensor M2. Nah, makanya di step 10 move to pick position udah position robotnya tuh udah mau mulai ngambil gitu MW20 sama dengan 10 alias udah mau mulai udah detect gitu, udah ke detect. Nah, di sini baru mulai grab timer gitu di time 0 eh, mulai grab timer alias ya ini berarti mulai waktu untuk dia vertically nge-grab barangnya gitu, vertically ke bawah. Capture grab timer status transition to left. Jadi eh, ibaratnya rang 8 sampai rang 10 ini ngejelasin vertikal di conveyor satu barangnya ke detect, dia bergerak ke bawah. Oh, ada barang saya bergerak ke bawah gitu. Nah, mulai timer, capture timer dan transition ke step selanjutnya ini juga merupakan step yang diulang-ulang ke bagian selanjutnya. Lanjut ke rang 11 sampai 13 di mana ada barangnya mulai nge-suction lah ibaratnya gitu. Mulai nge-suction barangnya ini juga di-define sama TM2 nge-suction barangnya udah mulai ditarik ke atas gitu. Jadi barangnya diambil, naik ke atas gitu. Di capture lift, move front. Lanjut ke rang 14 sampai 16, ini tuh posisinya barangnya udah di atas conveyor satu. Di atas conveyor satu dia mau nyebrang travel timer, mau nyebrang ke timer 2, ke conveyor 2. Di define sama TM3 gitu. Jadi selama TM3 lah, saya maunya 100 ms, preset 30 berarti ini 3 detik. Nyebrang kalau waktu yang normal, nyebrang dari conveyor satu ke 2 berarti 3 detik gitu. Berarti capture timer travel timer status, transition to place. Jadi position di rang 16 dia udah di conveyor 2, dia udah di atas conveyor 2. Rang 17 sampai 19 itu adalah timer 2 dia vertically ke bawah, geraknya vertically ke bawah. Nah, di sini juga udah korelasi sama M3 nih, sama sensor yang sana. Jadi pas dia conveyor sana jelas dipengaruhi sama step ini nih. Di mana dia nggak bakal gerak kalau belum di place barangnya gitu. Nah, ini juga udah di bawah nih barangnya. Rang 20 sampai 22, rang 19 kan barangnya udah di vertically, si tangan two axis-nya di bawah. Sekarang mau dirilis barangnya itu. Nah, rang 20 sampai 22 ngejelasin itu gitu. Nah, udah nih udah ditaruh barangnya, konveyornya udah jalan, kita harus robotnya untuk pulang ke konveyor satu dong, untuk dia ngambil barang selanjutnya. Yaitu dijelasin di 23 sampai 25 di define di situ dengan timer 5. Ini dia ke atas dulu. Jadi di 23 sampai 25 ini ngejelasin dia vertically balik lagi ke atas. Sisa conveyornya pulang ke conveyor satu, gerakan horizontal. Itu dijelasin di rang 26 sampai 28 ini return back timer, di define sama TM6 gitu. Jadi dia bakal balik 3 detik. Nah, udah selesai. Jadi kita di yang rang 28 ini ada increment count. Jadi misalnya ya batchnya cuma satu ya udah selesai satu cycle gitu. Dia bakal auto stop. Tapi kalau misalnya belum ya dia bakal ngambil lagi ya automated. Dia bakal ngambil box lagi dan bagian B ini mulai gitu. Jadi itu aja dari bagian B. Nah, bagian C ini ya cuma ngerealisasiin bagian B. Jadi di sini kalau di instruction list pasti bentuknya or logic. Jadi ya cuma menggerakkan kontrol robot Z axis kalau ya conditionnya yang ini or atau ini gitu. Dia cuma gerak vertikal, contohnya di rang 10, di yang bagian step ini ya dia cuma gerak vertikal kalau misalnya conditionnya itu. Di yang 50 dia cuma gerak vertikal kalau dia di conveyor 2 dan mau naruh barang gitu. Same way sama yang output control ini or logic juga, dia cuma gerak horizontal kalau dia mau pergi ke conveyor atau pulang gitu, kayak gitu kurang lebih. Dan dia cuma nge-grab di bagian awal doang dong, dia cuma nge-grab di bagian awal, cuma ngambil nge-suction barang cuma di yang bagian awal gitu.
dan diakhirin dengan bagian D, di mana di sini kita sistemnya tuh ngecek apakah udah sampai nggak sih sama batch target kita, misalnya 8, apakah udah beneran 8 nggak sih yang di remover gitu. Lalu dia ngasih tahu nih ke bagian A, oh udah selesai, batchnya udah memenuhin, ya berarti waktunya sistemnya untuk auto stop gitu. Gitu, kurang lebih untuk penjelasan PLC design dan juga penjelasan presentasi project saya. Kesimpulan dari project saya mungkin udah sesuai, kurang lebih dengan yang saya inginkan yang di propose project, tapi tentunya banyak sekali room for improvement. Bisa dia maksudnya dari physical component saja dia tuh belum terlalu base dan leadnya belum tentu nyatu gitu kayak Tupperware, jadi belum nyatu banget. Terus juga mungkin kalau kebanyakan yang kita masukin, sistem conveyornya tuh bakal secepat itu, to the point where dia bisa nendang nendang apa namanya, bisa terbang gitu si barang-barangnya. Jadi eh, mungkin evaluationnya mungkin bisa nerapin limit, bisa nerapin mungkin operation blocknya di adjust lagi dan lain sebagainya. Tapi kesimpulannya mungkin for now sudah berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Tapi jelas banyak sekali eh, room for improvement gitu. Eh, itu saja presentasi dari saya mengenai project ini. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.